Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusallifi hadha kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita teruskan. Wa Nabi Hunaidah Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu qala sa'ala Salamah ibnu Yazid Ju'fi radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Nabi Allah ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana fama ta'muruna fa'aradu anhu thumma sa'alahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isma'u wa ati'u fa innama 'alaihim ma hummilu wa 'alaikum ma humiltum. Rawahu Muslim. Dari Abu Hunaidah Wa'il bin Hijr radhiyallahu anhu berkata, telah bertanya Salamah bin Yazid al-Juhani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Salamah berkata, wahai Nabiullah, bagaimana pendapat panjenengan jika ada yang memerintah di antara kami para pemimpin, jika kami dipimpin oleh para pemimpin, yang mana para pemimpin ini senantiasa meminta kepada kami akan hak-hak mereka, tetapi mereka mencegah atau menghalang-halangi hak kami. Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami? Maka Nabi berpaling dari pertanyaan itu. Artinya Nabi enggak jawab. Nabi diam. Bahkan Nabi menghindari pertanyaan itu. Kemudian Salamah berjumpa lagi dengan Nabi, tanya lagi kepada Nabi. Maka Rasulullah SAW menjawab, kalau kamu menjumpai pemimpin semacam itu, isma'u, dengarkanlah, wa'ati'u, dan taatlah kepada pemimpin itu. Karena sesungguhnya wajib bagi mereka apa yang ditanggung, ya, apa yang ditanggung. Dan wajib bagi kamu apa yang kalian tanggung. Rawahu Muslim. Jadi niki
sahabat tanglet tengene Kanjeng Nabi. Yang pertama adalah tanya bagaimana pendapat Nabi apabila dipimpin oleh pemimpin-pemimpin. Di sini pemimpinnya tidak satu. Ini sahabat tanglet tadi. Bisa jadi pemimpin yang banyak itu adalah pemimpin dalam satu hierarki. Bisa jadi begitu. Jadi pemimpin dalam satu hierarki. Artinya mulai presiden sampai gubernur, bupati, wali kota sampai RT. Jadi para pemimpin mulai pucuk pimpinan yang paling dhuwur sampai pucuk pimpinan paling ngisor. Ini memerintahkan kepada kami senantiasa mereka menuntut kepada rakyatnya supaya rakyatnya supaya rakyatnya mentaati pemimpinnya. Kon nurut aja. Tapi pemimpin ini gak pernah memperhatikan hak-hak rakyatnya. Karepe kudu kabeh rakyat nurut karo pimpinan. Tapi pimpinan gak pernah memberi hak kepada rakyat. Sahabat matur niki sampai ping pindho dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi gak ngereken nek wong takok iki takok kok kaya ngene. Nah niki Pak. Tapi sahabat ini luar biasa, Pak. Belum dijawab oleh Nabi itu tidak menyerah. Sik diuber Nabi takok meneh. Soalnya ini perkara penting di mata sahabat Salamah bin Yazid al-Ju'afi. Ini perkara penting. Soalnya nanti suatu waktu wallahu a'lam apakah feeling beliau begitu nanti di masa yang akan datang akan terjadi pemimpin-pemimpin yang modelnya seperti itu. Maka sampai baru dua kali Nabi baru jawab. Jawabnya Nabi pancet, disuruh mendengar dan mentaati pimpinan itu apapun keadaannya. Masih hak-hakmu gak ditunaikan, tetap pimpinan itu taatono. Dengarkan dan taati. Tetapi juga sama, ini koridornya. Kalau diperintah untuk berbuat maksiat tidak boleh taat. Didengar juga oleh taat apalagi. Tapi kalau perintahnya itu tidak berbuat maksiat, ya taatan. Itu begitu. Makanya Pak niki namanya kehidupan manusia ini kebiyen itu mirip. Ya memang Gusti Allah ndadekne menungso, ada karakter menungso wa kana nasu dzuluman jahula. Ini karakter menungso niku zalim. Zalim niku jenenge menungso niku oke-oke, sipate niku golek menangi dhewe. Makane nek wong ngalah iki jarang. Soale gawan bayine menungso niku njaluk nak kalah ki isin nggih. Mboten peduli wong lanang, mboten peduli wong wedok. Pemeneh wong lanang nak kalah karo bojone niku isi. Makane wong lanang iki ngeyelan, nggih to Bu nggih. Kompak. Nggih. Ngoten niku. Lah wong wedok apa ora ngono? Ya
padha wong wedok iso 11 ngeyelan. Ora enek niku wong niku golek kalah niku ora enek, ana golek menangi dhewe. Iki sifate menungsa. Bahkan enek napa mawon niku sing digoleki ya piye aku iso menang. Niku sifate menungsa mangten niku. Zalim. Nggih. Golek menangi dhewe-dhewe. Lan gene Quran niku wakana nasu menungso, Pak. Menungso niku ya enek lanang, ya ana wedok, ya ana bencong pisan. Mulane kabeh niku mesti delok enak, golek menangi dhewe-dhewe. Wong wedok ya ngono, wong lanang ya ngono. Makane wingi pun di waktu ngaji teng Riyadhus Shalihin sami nggih. Wong sing kuat niku sapa? Wong sing iso menundukkan dirinya sendiri. Hawa nafsunya itu kan perasaan sing pengen menang niku adalah hawa nafsunya. Makanya nafsu memang Masya Allah ngeyel. Nafsu nalikane dicetak nih, ditakoki kare Gusti Allah, sapa sira? Jarine nafsu, saya, engkau ngoten, Pak. Diobong ngiri geni. 1000 tahun dientas takoki, sapa sira? Saya, engkau adalah engkau. Lah ngoten. Mulane ngeyelan niku memang sifate hawa nafsu. Makanya teng Quran innan nafsa la amaratum bisu. Oke nafsu niku memerintahkan kepada keburukan. Makanya Pak, wong niku sing paling apik nafsu niku ditahan. Makanya Gusti Allah dawuhne fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut akan kedudukan Allah, kedudukan Tuhannya, dan menahan hawa nafsunya, dicekel, ditekan hawa nafsunya, dikon nurut. Iki Pak. Hawa nafsu niku kan pengine menang dhewe, kan ngoten. Niki dipatahno mawon hawa nafsu niku. Aku tak ngalah. Ngoten. Ojo gengsi nak ngalah. Nggih. Nah, wong ngalah niku lho tambah menang. Iku ngoten. Sudah banyak kejadian ngoten. Sapa wong sing ngalah justru akan diberi kemenangan oleh Allah. Soalnya wong ngalah niku wong tawaduk. Nggih. Ora wedi salah. Nggih, nek salah ya pasrah. Orangnya tawaduk. Nah wong gak gelem ngalah niku biasane wong sombong. Sombong pol. Ya niku sifatnya nafsu. Makane nak wong gelem menahan hawa nafsu fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka disediakan surga baginya. Makane para alim ulama ndawuhne wak mlebu swarga niku rong jangkah mawon. Gak ado-ado. Sak jangkah ideken nafsumu. Jangkah nomor 2 kon wis mlebu swarga. Saka penake ngoten wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Disecepaki swarga karo Gusti Allah nak gelem ngidek hawa nafsune. Tapi Masya Allah Pak itu ngomongnya gampang, lakone ya gampang ya nak gelem nak ra gelem. Masya wis tuwek ngono lho Pak.
Ngono kuwi ya ngowelan. Kirangan mboten enten teng Kalijudan iki mboten enten iki. Kayake ning negara mrika. Nggih ngoten niku. Pun fa inna ma alaihi ma humilu, karena sesungguhnya pimpinan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sendiri oleh Allah. Nak pimpinan kok gak gelem memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, nanti akan diadili sendiri di hadapan Allah. Jadi nanti diadili dewe karo Gusti Allah. Wa alaikum ma humiltum, demikian juga kamu kok ya diadili dewe karo Gusti Allah. Makanya kewajibanmu taat ya taat wae Mas, yo hak-hakmu tidak ditunaikan. Niku. Makanya Pak awake dhewe nek dadi rakyat isna nurut mawon. Selama itu perintah pada kebaikan, perintah yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan tidak bertentangan dengan hadis, kita dengar dan kita taati, itu saja. Makanya pun engko enek balesane dhewe-dhewe insyaallah. Wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna satakunu bati asaratun wa umurun tunkirunaha. Qalu ya Rasulullah kaifa ta'muruna? qala tu'tunal haqqal ladzi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladzi lakum mutafaqun alaihi. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sesungguhnya akan datang setelahku nanti, kata Nabi, asaratun, pemimpin-pemimpin yang senantiasa pilih kasih. Lho Pak, awit biyen niku Kanjeng Nabi pun ngomong, Pak, pemimpin niku pilih kasih. Dulure dhewe sing openi, sing diperhatikan. Kancane dhewe sing diopeni. Bolone dhewe sing diipuk-ipuk, liyane ditekeki. Iki biyen ngoten iki, Pak. Ya Allah, mulane niki, Pak. Nek jadi pemimpin aja seneng, Pak. Soalnya kecenderungan pemimpin itu nak dulure iku nak melanggar iku gak dihukum. Pemimpin itu senantiasa nak enek persoalan hukum tajame ke bawah, tumpul ke atas. Mulane masuk sampean protes sampai elek. Yo karaktere pemimpin yo ngono kuwi. Wong kuwi gawan bayi. Nah, ngoten niku. Dawuh Kanjeng Nabi pun dawuh ngoten niku. Cuma artinya nek enten hadis niki nak sampean didadekne pemimpin, dikon berhati-hati dengan sikap itu, kamu harus menghindari sikap itu. Siapapun yang salah, siapapun yang melanggar, masih anake dhewe ya kudu dihukum. Hukum ditegakkan dengan yang sama. Maksudnya hadis niki ngeten. Artinya nanti kamu kalau jadi pemimpin jangan pilih kasih, karena nanti di akhir zaman kebanyakan pemimpin itu pilih kasih, kebanyakan hukum itu pandang bulu. Makanya yang bulunya paling banyak, maka itulah yang paling selamat. Sapa bulune sing paling akeh? Kethek wedhus niku lho sing wulune paling akeh.
Nggih ngoten niku kelompok wetek kalau kelompok wedhus niku. Nauzubillahi min dzalik. Masyaallah. Mulane niki Pak, hati-hati nggih. Masyaallah. Dihindari seperti itu. Masyaallah. Innaha satukunu min ba'di asaraton wa umuru tungkirunaha, dan bahkan nanti pemimpin-pemimpin yang memimpin kamu setelahku nanti kata Nabi melakukan tindakan-tindakan yang mana kamu mengingkarinya. Tindakan itu keluar dari hukum, kaidah dari hukum sehingga kamu mengingkarinya gak mau. Nabi memberi peringatan begitu Pak. Ingin pun disampaikan niki penyakitnya pemimpin ngeten niki. Pemimpin level nopo mawon. Wingi kan sing dadi pemimpin kan kabeh ta. Termasuk wong tua lho, deloken wong tua niku. Wong tua aku takok, sampean cinta kepada anake sampean padha enggak? Tenane padha. Ya lah. Preketek gak padha sampean duwe anak 5. Apakah membagi anak cinta kepada anak sampean masing-masing 20%? Preketek. Arek sing tambeng ya wegah, arek sing nurut ya cinta, anak sing tambeng ya wegah. Ngoten ta. Lah itu sifat manusia, ngoten niku. Apa pemimpin level rodok dukur meneh kecenderungan nggih sing dicintai niku nak melanggar niku gak dihukum, toleran jarene ngono, sakno. Nak sing tambeng Pak, nak melanggar Pak langsung Pak golek samblek gak perlu. Dioper Pak ngoten niku Pak. Wis disamblek dioper pisan ya Allah ngoten. Niku. Dan di akhir zaman nanti banyak pemimpin-pemimpin yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan syariat sehingga kamu mengingkarinya. Jok kaget. Soalnya iblis ini luwe makanya policy-nya itu Pak, banyak policy yang keluar dari syariat. Kaya wingi itu. Barang siapa yang melakukan sexual abuse jadi ini tanpa seizinnya. Lah ngono Pak. Nak diizini oleh ajur nggih ngoten niku. Ya apa ngoten niku. Lah undang-undang ya ngono kuwi. Lho iya lho soalnya sing gawe iku pelanggan. Sing gawe undang-undang. Astagfirullahaladzim. Naudzubillahi min dzalik. Ngoten niku Pak di akhir zaman. Belum lagi yang lain-lainnya Pak. Syarat-syarat lah. Peraturan-peraturan. Ya Allah. Supaya kare masjid ini. Kalau le banter-banter. Nak konser. Ya apa nak konser Pak? Sak mledos, sak mencrete nak perlu. Gak peduli tangga loro. Padahal adzan lho pirang menit, konser pirang jam. Jarno mawon. Nggih ngoten niku. Iki koncone iblis anjene. Masyaallah. Belum lagi yang lain. Ya Allah. Maling PT digebuki, maling ngono mlebu penjara. Ya Allah wis gembuk maling triliunan ya dapat. Aman guyang-guyu bisa. Astagfirullah. Nggih ngoten niku. Ya.
Mulane nek dadi pemimpin aja sampai ngoten nggih. Masyaallah. Qalu sahabat angkat ya Rasulullah kaifa ta'muruna ya Rasulullah, bagaimana engkau memerintahkan kepada kami kalau kami menjumpai pemimpin modele kaya ngoten niku. Nabi menjawab tu haqqal ladzi alaikum, tunaikanlah hak-hak mereka. Artinya kamu taat, tetap kamu taati pemimpin semacam itu. Ini Pak, memang ini termasuk Pak bagi rakyat Pak yang bertentangan dengan hawa nafsu mentaati pemimpin yang zalim. Makanya niki rakyat niki berlawan dengan hawa nafsu. Demikian juga Pak bagi pemimpin Pak, memimpin dengan cara yang adil, memimpin dengan cara kasih sayang itu bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Makanya kita ini diperlakukan dengan semena-mena oleh pemimpin nih. Ya rumusnya sitok sabar. Sabar ngoten. Bahkan Nabi menyampaikan sabarnya itu isbiru hatta talqauni fil haud. Sabarlah sampai ketemu aku di telagaku. Niki, makanya perintahnya Nabi, kalau kami menjumpai pemimpin yang semacam itu, tunaikanlah hak mereka. Jadi kita senantiasa menunaikan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban-kewajiban kita kepada pemimpin untuk mentaati wa tas'alunallaha alladzi lakum. Untuk hak-hak kamu tidak usah menuntut kepada pemimpin, tapi kamu mintalah hak-hak itu kepada Allah. Ngoten Pak. Nggih. Ada masyarakat oleh bantuan, ya. Padahal kan nggak tahu undang-undang ya. Bumi, air dan kekayaan alam yang di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan. Napa? Gak saya. Seluas-luasnya dan napa apa niku? Untuk rakyat. Digunakan seluas-luasnya untuk rakyat. Undang-undangnya ngoten nggih to? Nggih. Jenengan ya napa niki Pak? Bumi, air dan kekayaan alam di dalamnya wae mbae dientekno dhewe. Digunakan seluas-luasnya untuk kemakmuran wetenge dhewe. Pun entek-entekan Pak. Allah Akbar. Ini ya satu kepungkur, satu namanya khususi diundang ngisi seminar. Ya ngoten Pak. Bayangkan Pak niki Pak. Zaman Bu Susi niku kan kapal asing niku ditembaki sing napa golek iwak ning Indonesia. Diledakno. Jare Bu Susi Pak, kedaulatan Indonesia itu Pak terakhir iku karek ning laut kedaulatan tambang bumi ning bumi niku wis karek lah. Jadi ikan di seluruh dunia itu Pak 20% dari Indonesia. Sak dunia lho Pak. 20% di Indonesia. Nah wong Indonesia ini gelem nyekel laute tenanan.
negara-negara di dunia itu bisa tunduk sama Indonesia. Soalnya mereka butuh aneh Pak, eksportir lobster terbesar di dunia dipegang oleh Vietnam. Padahal Vietnam gak duwe neng di golek. Lah iya, jenengan ya roh dhewe. Khusus diganti. Keluar undang-undang baru. Jadi justru untuk laut Indonesia saat ini dilakukan sewa kelola. Padahal biyen lho kapal asing gak oleh mlebu, niki tambah kapal asing dikon mlebu. Lah ngeten iki Pak. Ajur. Padahal ini kula sampeyan jenengan Pak. Potensi perairan Indonesia per tahun itu Pak bisa menghasilkan devisa menurut para ahli 21.000 triliun. Khususnya ngomong Pak di Natuna, satu pulau Natuna itu terkait dengan lobster itu tadi, golek lobster. Itu waktu dulu ketika dibedidi kapal itu enggak ono sing golek nek kono Pak. Jadi penghasilan lobster per hari tidak kurang dari 1 miliar per hari. Gara-gara saiki dicul ning ngono Pak, gak ono. Bayangno niku Pak, 21.000 triliun. Utangnya Indonesia berapa? Utang Indonesia ada 6.000 triliun. Nak kowe gelem ngelola laut Indonesia lho Pak, nggih nyarutangi lho sosok setahun tok. Lah napa kok ngeten iki? Ya gara-garane ngeten iki wau. Hawa nafsu. Lah ya napa Pak? Iki arek ungkang-ungkan ya moro rene, sing penting setorane lan ya ngoten niku. Pun awake dhewe ya apa nek ndelok ngeten iki? Mangkel. Terus piye? Demo mboten. Lah perintah Gusti Allah lho tambah dikon mentaati wong sing menzalimi kita. Ya apa ngeten iki? Ya Allah, tapi jangan khawatir Pak. Doanya orang yang dizalimi itu makbul. Makane ngeten iki ndonga supaya Gusti Allah ngwehi pitutuh ning gone pemimpin-pemimpine awake dhewe. Dan itu sekali lagi Pak, kenapa ketika pemimpin-pemimpin seperti itu, pemimpin-pemimpinnya oportunis? Ya tidak lain mulai pendidikan kita. Mulai cilik lho wis diajari oportunis, mulai bayi abang. Oportunis. Diajari ngono. Gitu. Bayi merah jenengan tingali. Nak nangis ya napa? Dijanin apa? Ya langsung wae ini wae cucu. Langsung nangis diwai cucu. Mulai cilik ngono. Golek sempat. Golek gede-gede. Ya wis. Nek dikongkon mae, tukokno ngene, Pak. Mulai buruane, Pak. Ya mulai cilik lho ajarane ngono buruane mak ngono. Nek ra ngono lho, dikongkon lho susuke ora di galeno nggih lho. Kali judan gak ono ngono.
Lah mulai cilik ngono kuwi, makane nak dadi pemimpin golek susuk. Lah mulai cilik lho ngono iki. Nak kula riyen diajari karo keluarga kula, Pak. Ngoten. Tuku apa wae, nak susuk dibalekno, kudu matur wong tuwa. Iki samenten, telase samenten susuke niki. Ngoten kula. Sekolah gak tahu disangoni kula, belas gak adik saya. Ya budal sekolah. Nak ngelak. Ya beliau nang dusun, Pak. Tanggane niku nyepaki kendi. Ngelak ya ngombe banyu kendi, lak ngono ta. Cah saiki. Iya. Langsung arep budal ya. Budal ngaji mawon lho. Sangune, Mak. Wah, ngono wis. Oh, mbok. Mulai cilik lho wis dilatih moto duwiten. Duit. Ngoten niku, Pak. Makanya sampai enten niku pepatah, ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Wah, Mulane aja nyalane pemimpin, soalnya sapa dapure dhewe ya kelakuane padha 11-12. Cuma kesempatane ae sing beda. Makane wong sing demo-demo kuwi, Pak, engko nak wis memimpin deloken lali. Dulu menuntut, kita tuntut. Begitu wis teng ndukur, Pak. Lali, masyaallah. Atau kalau enggak lali, Pak, enggak iso untek, Pak. Soale kiwane ngono tekne ngono, wis gak iso untek, Pak. Kalah. Nggih. Kalah Terakhir, wa Nabi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata'ani faqad Allah wa man asani faqad asallah wa man yuti'ul amira faqad ata'ani wa may ya'sil amira faqad asani. Niki. Makanya wau, Pak, nak pemimpin seperti itu kita wis senantiasa menunaikan kewajiban saja, enggak usah menuntut hak. Nah, hak kita mintanya kepada Allah. Termasuk ini dalam rumah tangga nggih ngoten. Nggih. Upamane ibu-ibu kok blonjone kurang, jangan menuntut suami. Wae ana blonjo piro ae, kurang njaluk kekurangane teng kene Gusti Allah. Ngoten. Ora kok ada uang abang disayang. Begitu nggo duwe akeh langsung Masya Allah. Masaknya napa, Mas? Sing anget napa sing adem? Delok nak tanggal tuwek duwe entek ya. Muni ngono gak? Ngoten. Enggak ada kok ngono. Astagfirullahaladzim. Ngoten niku, Pak. Masya Allah. Itu pemimpin level apa saja begitu. Kekurangannya mintanya kepada Allah, bukan kepada yang memimpin, kepada resepnya ngoten ngene Kanjeng Nabi. Bapak-bapak yang ngono, nggih. Minta haknya kepada Allah. Ojo minta hak kepada istri. Istri lho gak duwe hak, duwene sepatu sing ono hake. Sampai dibalang karo sepatu sing ono hake ngono. Kan benda temen, makane dan kekurangane hak minta kepada Allah. Mulai kesel-kesel nyedeki mae. Mak, aku kesel mbok pijetono kok. Golek tambah kesel. Langsung gak kathik ngono. Dan nek mau muni ngono, Pak, ngoten niku sabar mawon. Jenengan minta hak kepada
Allah. Soalnya nak njaluk hak ning bojo sampean ya iku mang dibalang hak tenan. Minta sama Allah. Ya Allah, ngoten. Engko lak diwehi karo Gusti Allah. Ngoten diwehi. Diwehi sing liyane jarene wah gawat iki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, Nabi, sungguh dia telah taat kepada Allah. Barang siapa bermaksiat kepadaku, Nabi, sungguh dia bermaksiat kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemimpin di antara kalian, sungguh dia telah mentaati aku. Loh Pak, nak kita niku taat kepada pemimpin, itu sungguh dia telah taat kepada Rasul. Siapa yang taat pada Rasul, sungguh dia taat kepada Allah. Makanya kita taat pemimpin itu niatnya mentaati Rasul. Ojo didelok dapure pemimpin. Nak sampe ndelok dapure pemimpin mangkel. Wong wedok ya ngono, Pak. Taatlah kepada suami. Sing didelok aja dapure suami. Lihatlah Rasulullah. Lihatlah Allah, aja dilihat dapuri suami. Nek dilihat dapuri suami wis jelek dari. Lani ngenten Pak, sering kali ngoten Pak. Napa rumah tangga buyar. Bahkan kadang-kadang rumah tangga wis anake sak keranjang, rumah tangga wis puluhan tahun iso buyar. Soale napa? Sing didelok senes Gusti Allah. Sing didelok senes Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing didelok dapure suami. Nak sing nuntut cerai wong wedok. Demikian juga wong lanang kaya ngono. Sing didelok dapure bojone, gak sing didelok Allah dan Rasulnya. Nah sing didelok Allah dan Rasulnya Pak, Masya Allah. Semakin nikmat to Pak. Nggih. Masya saya tua, saya nikmat. Disengeni lho, nikmat. Soale gak didelok sapa sing nyengeni, sing didelok Gusti Allah. Wah, sawengeni. Mulai kesel-kesel disengeni, nikmat. Napa? Alhamdulillah. Dosaku kelong, ngoten. Enak ngono. Tapi nak ndelok dapurane Pak, langsung Pak. Maka barang siapa yang bermaksiat kepada pemimpin, kata Nabi, sungguh dia bermaksiat kepadaku. Makanya kita kalau bermaksiat tidak nurut karo pemimpin, sesungguhnya dia tidak nurut karo Kanjeng Nabi. Nak gak nurut Kanjeng Nabi dianggap gak nurut karo Gusti Allah. Karo sing ketok ae gak gelem nurut, apa meneh sing gak katok ya gak gelem nurut. Makanya modele pemimpin kaya napa mawon jenengan taat. Ngoten nggih. Masyaallah. Sik 3 menit. Iki gas. Wa ini Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki Pak mangkariha amirihi syai'an falyasbir fa inna man kharaja min sultani shibron mata mitata jahiliyah muttafaqun alaih. Niki meh padha karo sing wingi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ditekan oleh pimpinannya akan perintah sesuatu maka sabarlah. Nah, kita dipaksa atau pemimpin mengeluarkan kebijakan yang tidak menyenangkan kepada kamu, sabarlah. Karena sesungguhnya barang siapa yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin walaupun satu jengkal, maka matilah dia dengan mati jahiliyah. Lho Pak, gak nurut karo pimpinan walaupun sejengkal. Napa sejengkal? Maksudnya napa Pak? Kadang wong niku taat, ora taat iki gak 100%.
Kadang taate mung karek 10%, sing 90% bangkel. Nah niki teng hadis niki Pak, tidak taatnya hanya 1 jengkal. Itu kira-kira ketidaktaatane niku mung 10%. Nah wong gak taat masih omong 10% paribasane, kamu akan mati jahili. Niki termasuk pimpinan apa mawon nggih. Wong wedok sing dadi pemimpin wong lanang. Sampean kok taat kalau bojo sampean, ketaatane kok pilih-pilih. Mati jahiliyah. Makanya hati-hati. Nak taat karo suami aja pilih-pilih. Sing enak taat, gak enak gak taat ngono. Termasuk kalau kita berorganisasi nggih. Organisasi, ruwet organisasi sakniki niku. Arep pilihan ketua ribut. Sing gak enak insyaallah. Ada organisasi Islam kan, ya ngeluh tangi. Insyaallah. Tapi hampir gak ono Pak, organisasi apa wae. Pilihan ketua kok gak ribut, ya ribut Mas. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Pun walaupun pimpinannya modele kaya ngono, kalau kamu keluar dari ketaatan kepada pimpinan yang modelnya seperti itu pun, walaupun 1 jengkal, nanti kita terancam mati jahiliyah. Alhamdulillah Pak. Hari ini kan ngoten, dia mendeklarasikan saya taat. Tiba-tiba Pak, ya, hanya kamuflase. Aku taat, tetapi tiba-tiba Pak, taatnya hanya lip service misalkan, atau enggak lip service, memang taat dia, tapi untuk keputusan 1 poin dia tidak taat. Kenapa? Karena 1 poin itu merugikan diri saya. Model kayak ngoten niku Pak, mati jahiliyah. Mulane hati-hati ngeten iki. Kalau pimpinan sudah memutuskan keputusan itu 90% kita taat, 10% enggak taat. Kenapa 10% enggak taat? Karena 10% itu merugikan dia. Maka kita tetap wajib taat. Kalau tidak taat terancam mati jahiliyah. Loh Pak, ngono ya nek sing protes Pak. Iku 10% yang menyebabkan saya tidak taat itu karena karena alasan politis ya. Itu kebijakan itu soalnya ada yang menelikum. Ada orang lain yang mencari kesempatan dalam kesempitan, mencari kecepatan dalam kesempitan, kesempatan dalam kesempitan. Akhirnya policy itu dijadikan sebagai keputusan. Maka aku gak nurut. Pak, Bu, nggih. Siapapun itu tadi, walaupun cuma 10% itu tadi dari kubu yang tidak kita sukai. Kalau sudah menjadi keputusan dari keputusan pemimpin, taat. Makanya tidak taat, kamu terancam mati jahiliyah. Naudzubillah min dzalik. Bun. Sing penak wis ta, nurut bun. Gak usah aneh. Kecuali kalau diperintah berbuat maksiat, jangan didengarkan apalagi dari ditaati. Wa an Abi Bakar radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahana sultan ahanahullah. Apalagi sampai niki Pak. Dari Bakrah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghina pimpinan maka dia akan dihinakan oleh Allah. Hati-hati Pak. Niki hadis niki Pak. Nak demo Pak, ojo sampai menghina.
Silahkan kalau menyampaikan aspirasi demo silahkan, tapi satu, ojo sampai menghina pimpinan. Kedua, jangan mengganggu kepentingan umum. Lalu piye Pak? Ya gak sida demo. Lah cara ngono lho. Lah kok tak kandhani nek demo silahkan demo, tapi syaratnya loro iki ya. Jangan menghina pimpinan, yang kedua jangan mengganggu kepentingan umum. Soalnya Pak, tandane wong iman niku Pak, enek eri mawon ning tengah embung dikon nyingkreno. Lah nek tambah kene membuat gaduh, mengganggu orang. Bayangno Pak, enek demo. Macet padahal enek ambulan lewat, wonge wis menggeh-menggeh ambekane arep mlebu rumah sakit. Gara-gara peno demo, kira-kira ya napa ngene? Ujug-ujug nak matek ya apa? Lho ngeten iki lho Pak, ngeten iki dipikir. Mulane kula seneng ya nang Jepang iki demo niku takute diwehi nggon ya ning kono. Ya mung sak kalangan diwehi nggon niku demo ngoten. Bengok-bengok ngoten demo. Silahkan menyampaikan aspirasi, atik sopan ya. Ngomong iki sopan, wong kafir ngoten niku. Tapi ya pemerintahnya di demo ngono ya terusan Pak. Lah ning kene ya di demo budek soalnya. Ya wis 11-12. Gitu. Pimpinane bedek, rakyatnya ya mumet. Ya wis 11-12 ngoten mawon. Tetapi nak awake dhewe Pak, sekali lagi tolong hadis ini dipahami, tolong ya. Kalau ada pemimpin yang mendolimi kamu, janganlah kamu menghina. Jangan kamu menghina. Sudah, kalau nggak seneng meneng, taat gitu aja. Matur nuwun nggih, enten bener saya Gusti Allah, salah saya niku. Enten tanglet ta? Waduh kok do rame malian kita kok. Sapa sik iki? Pak Haji sik ning ngarep, monggo Pak Haji ngarep. Tanya tadi kalau kita didolimi oleh pimpinan kita taat, konsepnya gitu. Sedangkan kita di dalam Al-Quran juga ada kuntum khairu ummah yang gitu kan. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu itu adalah sekelompok umat, sebaik-baik kelompok umat yang mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Jadi ketika keluar undang-undang seperti itu, ya, itu adalah undang-undang pelacuran yang melegalkan pelacuran. Jadi siapapun boleh transaksi pelacuran, penjual belian, jual beli, terserah itu. Karena apa? Karena nanti misalnya orang itu nggak punya, loh kamu gini sebenarnya nggak gelem, tapi diganti legal, pertangan lahan materai kan berarti legal. Itu adalah sebuah, bolehkah kita mengingatkan pimpinan yang seperti itu, menentang undang-undang yang seperti itu? Harus diingatkan. Harus diingatkan. Cuma tolong diperhatikan, kemarin Fir'aun itu diingatkan oleh Nabi Musa, tapi ingatkan dengan cara lemah lembut, ojo emosi. Ya kita sampaikan berkali-kali sampai berubah. Coba bosan-bosan kita ingatkan. Apalagi kalau sekarang ya, silahkan kan bisa lewat media sosial. Nah perlu di WA apa ning gone Facebooke wonge apa ning gone Instagrame yang bersangkutan, sampaikan dengan tutur kata yang lemah lembut. Sudah, bismillah. Jadi perintahnya kita, kalau man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadi. Kita dituntut untuk merubah dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita, dengan jari jemari kita. Silahkan. Tapi diingat tetap dengan bahasa yang bagus. Ojo mbok pisui. Surabaya rek aku rek. Ya itu. Kemudian jangan cuma hanya diingatkan, didoakan. Kenapa Pak sebetulnya memang undang-undang itu dilema gitu ya. Namanya undang-undang bikinan manusia ya. Ya seperti itu. Itu kan karena ada masalah terkait dengan
KDRT juga. Kalau undang-undang dibuat umum, Pak. Coba Pak, kalau seperti itu Pak, nanti sampean ya maksa bojone sampean dhewe. Itu kena pasal naik. Ya kan? Itu akhirnya kena pasal. Ya persis di luar negeri begitu. Sampean bisa dipolisikan karena memperkosa istri. Lah itu mendem lah. Ya begitu Pak. Buah undang-undang seperti itu. Lah itu memang buah undang-undang yang membuat orang-orang sana. Itu kan dalil. Jangankan begitu loh, undang-undang yang dipakai di Indonesia itu rata-rata dari Belanda, KUHP. Makanya nggih ngoten itu buatan mereka, naudzubillah min dzalik. Nggih pun kita tugasnya mengingatkan saja. Terus ingatkan dah. Nanti makanya wong Islam silakan Pak berpolitik monggo dalam rangka supaya undang-undang seperti itu kalau yang pegang orang Islam ya apa gak Islam ya Islam, tapi ya seperti itu masih mengikuti pola-pola seperti itu. Makanya silakan berpolitik dan berilah contoh politik yang santun. Ojo tambah ngelek-ngeleki. Saiki Pak, ya Allah, wong Islam sing didelok saiki lho wong Islam kabeh. Kelakuane ya seperti itu, mementingkan kepentingan pribadi. Akhirnya apa Pak? Menodai citra Islam. Delok lho sing mimpin wong Islam ngono. Kula dhewe ngalami ngoten Pak. Ya sing wong kafir jujur Pak. Sing Islam malingan sampean. Diembat. Lah ngoten niku Pak, itu memang ujian dari kita. Ya Allah, ya itulah karut-marut negeri kita seperti itu dimulai dari karut-marutnya diri kita ya wis. Yang bisa kita lakukan, yang enggak bisa minta kepada Allah. Kita mengingatkan sekali lagi, tidak hanya cukup diingatkan Pak, tapi doakan pemimpin-pemimpin kita supaya apa? Berada di jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, jalannya para nabi, para siddiqin, syuhada, sholihin. Itu aja nih. Mengingatkan wajib, taat juga wajib. Maka kita ingatkan dengan cara yang baik. Sing wingking enten tintang Pak. Kalau pimpinan itu satu tidak memberi keyakinan kepada kita. Yang kedua, bagaimana tadi Pak katakan kalau kita taat 10%. Kalau misalkan kita tidak melaksanakan perintahnya pimpinan, tapi tidak protes sama dia tidak melaksanakan, apa itu termasuk tidak taat kepada pimpinan? Nggih, Mas yo gak protes iku nek gak gelem nglakoni iku ya jenenge yo gak taat. Namanya taat itu Pak, sudah zahirnya ya kita enggak protes. Batinnya enggak protes, zahirnya ya apa yang diperintahkan itu kita taati. Yang paling penting itu tadi Pak, ketaatan itu dalam koridor jika tidak diperintah berbuat maksiat. Kalau diperintah buat maksiat, kalau mentaati tambah berdosa. Dosa ini loro. Satu dosa karena kita berbuat maksiat. Yang kedua dosa mentaati perintah berbuat maksiat. Loro. Bahkan tidak perlu dosa ini telu nih. Napa? Menyetujui perbuatan maksiat. Nah, hati harus ingkar. Yang kedua, ojo dilakoni nak berbuat maksiat. Makane niku abote awake dhewe ngoten.
Ngoten nggih, sabar mawon. Lah nek sing mimpin awake dhewe iki wong kafir, ya sudah, karena sistemnya seperti itu. Apakah sampean kudeta? Terus meneh, saiki Pak, kenapa kok pemimpinnya dipilih orang kafir? Soalnya wong Islami dhewe ya kelakuane gak genah. Sejak dulu kala Pak, ketika umat ini tidak taat kepada Allah Pak, maka Allah menjadikan orang-orang kafir itu akhirnya memimpin, menguasai orang beriman. Karena wong imane kelakuane ra genah. Bani Israel itu Pak dipimpin Fir'aun. Kenapa? Karena Bani Israel tidak taat kepada nabinya, bahkan nabinya dibunuh. Maka akibatnya mereka dijajah, dipimpin oleh orang-orang asing. Awake dhewe kenapa dipimpin oleh orang-orang kafir? Ya karena kita menginjak-injak agama kita sendiri. Quran tidak, bukan Quran fisiknya yang diitek-itek, tapi ajaran Quran yang diinjak-injak. Makanya iku kualat sampean ngidak-ngidak Quran, awake dhewe ngidak-ngidak Quran kualat, akhirnya dipimpin oleh orang kafir. Niku ngoten. Nggih, makanya kita perbaiki diri kita dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Ngoten mawon. Kita ada yang benar dari Allah, salah dari saya. Kita tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.